apalagi istilah kata yang penting dapat ijazah. Masya Allah, negeri ini tidak akan berhasil menjadi negeri yang cerdas. Satu orang berdasarkan ilmiah, berdasarkan penelitian, berdasarkan kesana. Hitungan satu kelas 32 itu bagaimana? Berdasarkan penelitian yang sangat detail itu. Tekanan dari sini ada suratnya, akhirnya masuk ke kami. Makanya saya datangin. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kita menemukan di lapangan masih ada beberapa siswa yang ditahan karena dijanjikan oleh anggota dewan untuk bisa masuk negeri. Nah, dan itu dan di dewan pun sebenarnya kan ada spare yang kita berikan ya. Bahwa di permen itu kan 32. Karena di Kota Bekasi ada kebiasaan titip menitip, kita masih kasih spare 8 sehingga tahun ini ketemu di angka 40. Nah, satu rombongan 40 pun sudah kajian kita cukup panjang ya. Dan berupaya untuk tahun depan itu menjadi 38, tahun berikutnya menjadi 36, tahun berikutnya menjadi 34, sehingga nanti terlaksana 5 tahun ke depan itu di angka 32. Nah tadi dengan dewan ya termasuk Pak Faisal itu salah satu anggota dewan yang bergerilya kan. Karena dewan pun yang tambahan 8 itu saya dapat masukkan laporan dari Kadistik bahwa penambahan 48 itu 60% itu dari dewan, 40%-nya dari Kalimalang, dari Ayana. Itu memaksakan nggak tuh Pak? Nah, karena memaksakan, tadi kan dari hasil yang kita sampaikan, kita minta untuk ditutup dan beliau sepakat. Cuma minta solusi, bagaimana nih siswa yang belum sekolah. Kita sampaikan bahwa swasta siap menampung anak-anak miskin dan juga digratiskan. Pak tadi bilang 60 dari Dewan, 40 dari Ayani. Berarti PJ nitip juga Pak? PJ sendiri tidak dari datanya. Jadi ya teman-teman SKPD lain lah, yang mungkin punya anak, punya apa. Dan di lapangan kita temukan anak guru aja nggak bisa masuk. Anak guru aja, yang guru yang ngajar di sekolah itu nggak bisa. Itu sepengetahuan PJ nggak tuh Pak? Apanya? Yang di Ahmad Yani nitip-nitip itu Pak? Ya mungkin itu tanya ke distrik kan nanti itu, karena saya nggak boleh, karena kemarin kan saya dapat lapornya begitu. Kami ini distrik kan nggak transparan menurut Bapak gimana Pak? Untuk dari mana? Ya itu yang ini lagi, yang memang kemarin itu kita kecolongan, kita tidak memperhatikan yang tambahan 8 per kelas itu memang tidak diambil dari anak yang sudah mendaftar online sebelumnya. Ini kecolongan kita yang kita kemarin tidak sampai teknis begitu. Jadi ada artinya orang yang yang belum mendaftar pun sebelumnya itu bisa masuk. Nah ini yang menjadi catatan kita untuk tahun ini ya, karena kita nggak sampai sedetail itu kemarin. Setelah ke lapangan dan kita tanya ke kepala sekolah pun menyampaikan demikian. Jadi yang tambahan 8 itu semuanya rekom. Tidak terdaftar online ya? Ada yang sebagian yang belum mendaftar online tapi bisa masuk. Kadistik nitip nggak Pak? Kadistik sampai sejauh ini katanya Tidak ada ya. Padahal tapi artinya gini, kepala sekolah negeri itu menerima itu setelah mendapat kan ada Kepwal baru yang dibuat bukan. Kepwal tentang pemenuhan daya tampung. Nah, dan sebenarnya kemarin pun dia berupaya mungkin karena atas desakan dewan ini untuk lewat lagi gitu kan. Makanya kita hari ini kita pastikan tadi Pak Faisal mengatakan dia akan stop, akan sosialisasikan, dan anak yang belum mendapat sekolah akan dimasukkan ke swasta, dan teman-teman swasta pun siap menggratiskan. Dari partai apa aja tuh Pak dewan-dewan itu Pak? Apa semua partai? Hampir semua partai. Berapa sekolah swasta yang digratiskan Pak? Seluruh sekolah swasta. Ya. Kita harus menjemput Indonesia Emas dengan bonus demografinya di tahun 2045, semua dengan SDM yang baik. Jadi saya sepakat anggaran pemerintah terkait pendidikan ke depan harus ditingkatkan. Kepedulian masyarakat, kepedulian pemerintah melihat teman-teman yang ada di swasta harus ada porsi lebih, karena biar bagaimanapun pendidikan di Kota Bekasi menjadi tanggung jawab bersama. Bang, masalahnya kan sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah ya bagaimana Pak? Itu dia. Jadi dalam waktu dekat saya memohon untuk PJ melalui dinas terkait, Disdik, begitu juga dengan Sekda, bisa duduk bareng dengan semua stakeholder yang ada, bagaimana ribuan murid hari ini yang belum dapat kepastian mereka bersekolah di mana, ini harus dicarikan solusinya. Ya, mungkin sebagian bisa masuk ke negeri, sebagian bisa masuk ke swasta. Pesan saya tetap satu, yang tidak mampu wajib digratiskan. Bukan wajib di negeri ya Bang, yang udah jelas gratis. Ya, artinya kalau memang
kuota itu memang sudah terlalu padat, selama sekolah itu tidak jauh dari rumah dan gratis, kenapa tidak? Ini kan yang jadi persoalan hari ini kan, banyak orang tua yang tidak mau anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah. Dan banyak orang tua hari ini yang tidak sanggup membayar sekolah di swasta. Artinya ini kan peran pemerintah harus ada di dalam. Nah, bagaimana kesepakatan, apalagi tadi BMPS mengatakan banyak sekolah dari mereka yang ternyata sudah bisa menggratiskan semua. Intinya pemerintah wajib hadir dan tidak boleh lepas tanggung jawab. Tidak boleh ada satupun anak Bekasi yang tidak bersekolah hanya dengan alasan tidak mampu. Bang, Ya Bang, dari temuan di lapangan juga kan misalnya ada 11 rombel di tahun kemarin yang dibuka, ternyata hanya 7 Bang. Artinya kan masih ada kesempatan juga. Nah itu yang harus dicarikan diskusi dan solusinya. Karena kan ini kan sebenarnya distrik ini punya pemetaan wilayah. Mana wilayah yang memang benar-benar kekurangan sekolah negeri, mungkin rombelnya bisa ditambah. Mana yang dianggap sudah cukup, mungkin bisa didelegasikan ke swasta. Yang penting itu tadi, kembali lagi, mohon maaf, mudah-mudahan nggak bosan, warga tidak mampu wajib gratis. soal tudingan tadi Bang dari BMPS Bang, adanya titipan-titipan, ada 60% dari Ya. Dewan, Jadi gini. 40% dari Ahmad Yani. Oke. Jangan disalahartikan titipan dewan sesuatu barang haram. Artinya masyarakat tidak punya akses langsung ke pemerintah bagaimana memperjuangkan dirinya untuk anaknya bisa bersekolah secara gratis, tentu dititip ke anggota dewan yang terdekat, dan itu adalah bentuk aspirasi. Jadi nggak ada salahnya juga. Saya dapat laporan, contoh, Pak, saya linmas, anak saya mau bersekolah, saya tidak mampu, berarti kan harus gratis dan juga harus dekat juga dari rumah. Apalagi sekarang musim tawuran, jangan jauh-jauh lah sekolah. Nah, yang demikian itu, Pak, ini ada anak pemulung. Bahkan kemarin aja yang katanya SKTM-nya dianggap palsu aja, itu belum ada penyelesaiannya. Ya pemerintah wajib hadir di dalam situ untuk menyelesaikan ini semua. Dan hari ini PJ beserta dinas terkait dan Sekda harus turun tangan. Sangat disayangkan juga ya kalau dinas mundur di saat-saat seperti ini. Jadi seolah-olah melepas tanggung jawab. Tapi udahlah, fokus kita bagaimana hari ini sisa ribuan anak Bekasi harus kita carikan solusi. Sifatnya menerima teman-teman BMPS. Jadi mungkin Sekda bersama PJ menyelesaikan solusi. Prinsipnya secepatnya.